materi mengenai konstitusi pada negara Indonesia. Nah, konstitusi pada negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum yang formal yang mengatur dan menulis tentang masalah kenegaraan. Terus, konstitusi juga merupakan hukum yang tertinggi di suatu negara yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh pemimpin rakyat itu sendiri. Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, harus memiliki yang namanya konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebagai peraturan yang tertulis dan tertinggi yang menjamin supremasi hukum yang mengikat seluruh warga negaranya baik dari dalam maupun dari luar dalam mengatur mekanisme pengaturan roda pemerintahan dan menjamin pemisahan kekuasaan negara dan aparatur negara dan konsensus nasional yang disepakati oleh penyelenggara negara. Tujuannya, Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Di dalamnya tercantum pokok cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia RI, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Terus yang kedua, pada pembukaan teks Undang-Undang Dasar 1945 juga berisi tentang negara Republik Indonesia, yakni turut melaksanakan ketertiban dunia yang berasaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1950. UUD 1950 adalah formal sebuah perubahan konstitusi RIS 1949 sesuai dengan pasal 1 ayat 2. UUD 1950 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat. Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1950 negara serikat adalah: A. Penghapusan Senat. B. DPR sementara terdiri atas gabungan DPR, RIS, dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. C. DPRS bersama-sama Negara Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru. D. Konstituente terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu. 4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. Salah satu tujuan amandemen Undang-Undang 1945 adalah menata keseimbangan atau check and balance antar lembaga negara. Bentuk nyata dari amandemen Undang-Undang 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Amandemen Undang-Undang 1945, Amandemen pertama Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, ada perubahan pertama meliputi 9 pasal yang 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan dan penetapan duta. Pasal 14 ayat 1 tentang pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2 tentang pemberian amendansi dan abolisi. Pasal 15 tentang pemberian gelar dan tanya jasa dan kehormatan lainnya. Pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen kedua Sidang Tahun MPR 2000 tanggal 8 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 meliputi 20 pasal dan tersebar dalam 3 bab. Bab ke-6 tentang pemerintahan daerah, bab ke-7 tentang Dewan Perwakilan Daerah, bab 11A tentang wilayah daerah, bab 10 tentang warga negara dan penduduk, bab 10A tentang asasi manusia, bab ke-12 tentang pertahanan dan keamanan, bab ke-15 tentang bendera, bahasa, lembaga negara, serta lembaga bangsaan, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, bab 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden, bab 13 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan penetapan denda, bab 14 ayat 1 tentang pemberian garansi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 2 tentang pemberian amendansi dan abolisi, pasal 15 pemberian gelar tanya jasa dan kehormatan lainnya, pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan menteri, pasal 20 ayat 1 sampai 4 tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pasal 21 hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen ketiga Sidang Tahunan MPR 2001 di tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Bab 1 yaitu tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 tentang Kementerian Negara,
Bab 7A tentang DPR, bab 7B tentang pemilihan umum, dan bab 8A yaitu tentang BPK. Amandemen keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 di tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan keempat terhadap Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Di naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa Undang-Undang 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus di tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pasal 16 serta penempatan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan. Tugas-tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen 4 yang pertama adalah MPR. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya, menetapkan GPHN, menghilangkan kewenangannya, mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. DPR mempunyai posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja, sementara pemerintah berhak mengajukan rancangan undang-undang. Proses dan mekanisme membentuk undang-undang antara DPR dan pemerintahnya mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antara lembaga negara. Menjelaskan mengenai mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Di sini yang presiden yang pertama membatasi kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, kekuasaan legislatif sepenuhnya itu diserahkan kepada DPR. Yang ketiga, membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi 2 periode saja. Yang keempat, kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Terus yang terakhir, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden pada masa jabatannya. Terus yang F di sini ada Mahkamah Agung. Yang pertama, lembaga negara melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan pada pasal 24 ayat 1. Terus yang kedua, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain diberikan undang-undang. Terus yang ketiga, di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha PTUN. Terus yang terakhir di sini ada badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, pengacara, dan lainnya. BPD, satu lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. 2. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. 3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. 4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. D. BPK. 1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 3. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 4. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, yaitu mempunyai tugas keberadaannya
disebutkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of constitution. Selanjutnya, mempunyai kewenangan yaitu untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Selanjutnya yaitu hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial, yaitu mempunyai tugas mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para hakim.